Ya, dari dua hasil pertandingan L Indonesia lawan Bahrain dan Cina, timnas Indonesia tidak mampu meraih hasil yang maksimal. Pertandingan timnas Indonesia lawan Bahrain hanya mampu bermain imbang 2-2. Pelatih Shin Tae-yong menurunkan skuad terbaiknya. Miss Hilgers yang selama ini dinantikan debutnya turun sejak awal bersama Rizky Ridho dan Kapten Jay Itzes di barisan pertahanan Indonesia. Permainan timnas Indonesia sebetulnya tidak buruk, justru sebaliknya meskipun bermain di kandang lawan, Indonesia justru berbalik unggul 2-1. Cuma disayangkan kemenangan yang sudah di depan mata malah gagal. Gawang Marten Paes kebobolan pada menit ke-99. Hal ini memicu ketegangan antara pemain official dan fans timnas Indonesia. Karena wasit asal Oman Ahmed Al-Kaf yang memimpin laga tersebut selalu menguntungkan tuan rumah dan menuai kontroversi. Puncaknya ketika waktu ekstra time-nya 6 menit sudah habis, wasit Ahmed Al-Kaf belum meniup peluit akhir pertandingan. Memasuki menit ke-98 juga belum berakhir, hingga tim Bahrain punya kesempatan sepak pojok pada menit 99. Dan, boom! Akhirnya gawang Marten Paes bobol untuk kedua kalinya. Lima hari berselang timnas Indonesia akan bertandang ke Qingdao Youth Stadium kandang timnas Cina. Pelatih Cina Branko Ivanovic akan memanfaatkan mental para pemain timnas Indonesia yang ambruk setelah hanya mampu bermain imbang setelah dicurangi oleh Bahrain. Dan akhirnya pelatih Cina Branko Ivanovic bisa tersenyum setelah anak asuhnya mampu mengalahkan timnas Indonesia dengan skor tipis 2-1. Lewat gol yang dicetak oleh Behram Abdul Wali pada menit ke-21 dan Jang Yuning menambah keunggulan pada menit ke-43. Sedangkan Indonesia hanya mampu memperkecil ketertinggalannya melalui sepakan Tom Hye yang memanfaatkan kesalahan pemain Cina hasil dari lemparan Pratama Arahan. Berkaca dari dua hasil tersebut, pelatih Shin Tae-yong dan PSSI segera melakukan evaluasi secara menyeluruh. Apalagi dalam waktu dekat tepatnya di bulan November ini, timnas Indonesia akan menjamu tim Samurai Biru di Stadion GBK. Jepang adalah tim yang belum terkalahkan sampai saat ini dengan raihan poin 10 hasil dari 3 kemenangan dan 1 imbang. Tim Jepang datang ke Indonesia dengan skuad penuh, nama-nama beken seperti Takefusa Kubo, Kouro Mitoma, Ritsu Doan, dan lainnya untuk meraih poin penuh karena ingin cepat-cepat memastikan tiket lolos ke Piala Dunia. Di kubu timnas Indonesia juga tidak ingin kehilangan poin begitu saja walaupun berat. Jangan takut, kita pasti bisa. Untuk membuka peluang lolos dari fase grup, maka Indonesia harus menambah pemain keturunan grade A. Setelah kemarin Kevin Dix resmi bergabung, kini yang diperlukan oleh timnas Indonesia adalah pemain yang bisa memecah kebuntuan dalam mencetak gol. Setidaknya ada 3 pemain keturunan Indonesia yang menyatakan bahwa dirinya membuka peluang untuk dinaturalisasi dan bergabung dalam skuad Garuda. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Menarik datang dari sepak bola internasional, terutama bagi Indonesia, dengan salah satu talentan berdarah Indonesia oleh Terharumuni yang memutuskan untuk membela timnas Indonesia. Pemain muda yang saat ini merumput di Eropa ini akhirnya mematapkan hati untuk bermain bagi negara leluhurnya setelah lama menjadi perbincangan karena memiliki keturunan Indonesia dari garis keluarganya. Keputusan ini disambut antusias oleh para penggemar sepak bola Indonesia yang berharap Romani dapat memberikan kontribusi signifikan di skuad Garuda. Pemain keturunan oleh Romani tengah mempertimbangkan gabung ke timnas Indonesia. Striker FC Utrecht itu bersedia dihubungi oleh pihak PSSI. Hal dikonfirmasi oleh agen oleh Romani, Jose Ebergen, saat diwawancarai akun Instagram @sibola_id. Dalam percakapan via pesan dengan tim Sibola, Ebergen memberikan konfirmasi terkait komunikasi antara Romani dan PSSI.
membela timnas Indonesia. Dia sedang mempertimbangkan, tulis akun @simbola_id. Sebelumnya, YouTuber Yusa Nugraha membeberkan situasi Oleh Romani yang disebutnya tak menolak timnas Indonesia, namun memiliki alasan tertentu yang membuatnya belum berseragam merah putih. Situasi Oleh Romani itu dibeberkannya lewat video terbarunya yang diunggah di kanal YouTube Yusa Nugraha dengan judul "Pemain selanjutnya sedang dinegosiasikan". Dalam unggahan itu, Yusa Nugraha menyebutkan bahwa PSSI telah menjalin komunikasi dengan penyerang milik FC Utrecht itu. PSSI sudah berkomunikasi dengan dia. Pak Erik juga sudah komunikasi dengan dia. Dan semua tahap langkah Pak Erik sudah benar, sangat profesional, kata Yusa. Siap tingkatkan kualitas lini serang timnas Garuda. Meski PSSI sudah menjalin komunikasi dengan baik ke pihak Oleh Romani, tetap saja belum ada titik terang. Meski PSSI sudah menjalin komunikasi dengan baik ke pihak Oleh Romani, tetap saja temu antara kedua pihak. Walau belum menemukan titik temu, Yusa Nugraha memastikan bahwa hal ini bukan berarti Oleh Romani menolak membela timnas Indonesia. Para pemain didikan Feyenoord itu mengatakan jika Oleh Romani masih membutuhkan waktu untuk mengambil keputusan membela negara leluhurnya. Sebagai informasi, Oleh Romani tersebut merupakan daftar teratas pemain keturunan yang akan dinaturalisasi untuk mengisi lini serang timnas Indonesia. Hal ini tak lepas dari catatan pemain berusia 24 tahun itu. Semoga Meliano bisa diterima main di PSSI. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this. Sama kami warga Depok, keturunan 12 warga, sangat bangga manakala Meliano bisa main untuk PSSI. Dan harapannya itu bisa jadi apa? Striker timnas ya? Ya, kalau dia jadi striker atau penyerang sih kayaknya cocok, sebab dia di Vitesse juga begitu dari posisi. Gelandang Vitesse Arnhem Miliano Jonathans berikan kabar baik soal kemungkinan dirinya memperkuat timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Miliano Jonathans baru-baru ini jadi perbincangan hangat di berbagai sosial media Indonesia dan Belanda. Setelah YouTuber Yusa Nugraha menjelaskan bahwa Miliano Jonathans sudah dihubungi dan berkomunikasi dengan pengurus PSSI dan pengurus Kemenpora, salah satunya yaitu Hamdan Hamdan. Pada saat itu, ia mengatakan belum mengurus kepindahan federasinya karena berfokus pada pemulihan cedera ACL-nya dan ingin mengembalikan performa terbaiknya di klub pasca cedera. Namun saat ini, pemain keturunan asal Bogor tersebut dalam penampilan impresif bersama klubnya, dilihat dari statistiknya, ia telah menorehkan 8 gol dan 3 assist dalam 12 pertandingan. Apalagi di usianya yang masih muda 20 tahun sudah mampu menembus starting line-up Vitesse Arnhem Senior. Tentu para fans timnas Indonesia banyak berharap Miliano Jonathans mau bergabung dengan skuad Garuda. Pemain sebagus ini sayangkan kalau nggak diangkut. Pemain keturunan lainnya yang sedang menjalani proses naturalisasi adalah Mauro Zilstra. Striker FC Volendam U21 ini bisa menjadi opsi pelatih Shin Tae-yong untuk lini depan timnas Indonesia selain Oleh Romani dan Miliano Jonathans. Dia salah satu pemain muda yang potensial untuk masa yang akan datang. Dari perbincangan, jurnalis Belanda Denny van Laar menanyakan kebenaran berita terkait proses naturalisasi kepada pemain berusia 19 tahun tersebut. Namun sampai saat ini dari pihak PSSI belum mengumumkan secara resmi terkait naturalisasi Mauro Zilstra. Seperti yang kita ketahui, pemain yang sudah resmi akan diperkenalkan setelah Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersalaman dengan pemain tersebut. Itu terlepas pelatih Shin Tae-yong tertarik atau tidaknya terhadap pemain. Menarik untuk disimak. Yuk kita tunggu saja siapakah pemain yang akan resmi membela skuad Garuda. Kami percaya dan mendukung keputusan pelatih dan PSSI.